هذا النور شفاء صدور فاض وعط. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar induksi part 2. Sebelumnya kita belajar tentang negasi, konjungsi, disjungsi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengenal beberapa istilah baru. Yang pertama adalah tautologi, kontradiksi, dan ekuivalensi. Kita akan coba bahas satu persatu. Tautologi selalu memiliki nilai kebenaran benar. Jadi untuk tautologi hasilnya akan benar semua pada tabel nilai kebenaran. Pada tabel nilai kebenaran yang hasilnya selalu salah semua itu adalah kontradiksi. Begitu. Jikalau tautologi, jika nilai kebenarannya itu benar semua, maka itu disebut tautologi. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya, contoh berupa tabel seperti ini. Untuk kolom tautologi kalian bisa lihat di kolom keempat, yaitu P disjungsi negasi P. Itu akan menghasilkan nilai kebenaran benar semua. Nah, itu adalah disebut tautologi. Jadi P disjungsi negasi P itu adalah sebuah tautologi contohnya. Berikutnya adalah contoh kontradiksi, yaitu P konjungsi negasi P itu akan selalu memiliki nilai salah semua. Nah, itu contoh dari kontradiksi. Jadi kalau tautologi nilainya benar semua, kalau kontradiksi nilainya salah semua, begitu. Untuk ekuivalensi, kita membandingkan dua buah nilai kebenaran yang mana nilai kebenaran tersebut jika sama persis, maka itu akan disebut ekuivalensi. Contoh, di sini saya memberikan sebuah tabel dari negasi P disjungsi Q itu akan ekuivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q. Bisa dilihat di kolom paling terakhir, yang kolom kedua terakhir, itu kalian bisa melihat hasilnya adalah SSSB. Kedua-duanya SSSB. Karena kedua-duanya memiliki nilai kebenaran yang sama persis, maka disebutkan itu adalah ekuivalensi. Jadi negasi dari P disjungsi Q itu ekuivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q, begitu. Berikut ini adalah hukum-hukum yang merupakan ekuivalensi. Jadi yang satu sama hasilnya dengan yang lainnya. Yang pertama adalah hukum komutatif. Bisa dilihat ini kiri dan kanan memiliki nilai kebenaran yang sama. Ekuivalensi disimbolkan dengan 3 garis. Seperti sama dengan, cuma garisnya ditambah satu lagi menjadi 3 garis. Ini hukum komutatif. Kiri dan kanan nilai kebenarannya sama persis. Berikutnya yang kedua hukum asosiatif. Itu kiri dan kanan nilai kebenarannya sama. Berikutnya adalah hukum distributif. Ini juga ekuivalensi. Terus yang keempat, hukum idempoten. Yang kelima, hukum absorbs. Yang keenam, hukum komplement. Yang ketujuh, hukum De Morgan. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah operasi I dan O. Begitu. Ini adalah hukum-hukum ekuivalensi. Yang mana I itu adalah tautologi dan O itu adalah kontradiksi. Jadi kalau kalian melihat huruf I, artinya itu adalah nilai dari yang benar semua. B semuanya B itu disimbolkan dengan I. Jadi I itu adalah simbol untuk tautologi. Dan O adalah simbol untuk kontradiksi. Jadi kalau kalian melihat simbol O, maka itu artinya seluruh tabel O itu S semua. S, begitu. Semoga kalian bisa memahaminya. Berikutnya adalah dua istilah terakhir, implikasi dan biimplikasi. Implikasi itu logika yang jika dalam bahasa Indonesianya adalah jika P maka Q. Contoh, P itu adalah sebuah pernyataan
saya makan banyak es. Yang Ki, saya akan sakit perut. Maka jika P implikasi Ki akan menjadi jika P maka Ki. Atau jika saya makan banyak es maka saya akan sakit perut. Begitu. Jadi kalau P benar, Ki benar, P implikasi Ki akan menjadi benar. Tabel kebenarannya sebagai berikut, bisa dilihat. Nilai kebenaran untuk implikasi bisa kalian lihat di sini, hasilnya adalah BSBB. Jadi hampir semua dari implikasi itu nilai kebenarannya benar. Jadi kalian perlu ingat, hampir semuanya benar, yang salah itu hanya B implikasi S. B implikasi S hasilnya S. Sisanya itu benar semua. B implikasi B benar. S implikasi B benar. S implikasi S benar. Yang salah hanya B implikasi S. Itu yang salah. Adapun berikutnya adalah biimplikasi. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah kalimat penghubung jika dan hanya jika. Contohnya P biimplikasi Ki, artinya P jika dan hanya jika Ki, begitu. Adapun nilai kebenaran untuk biimplikasi sebagai berikut. Ini tabelnya saya tunjukkan. Ini adalah nilai kebenaran dari biimplikasi. Untuk nilai kebenaran dari biimplikasi itu hasilnya adalah BSSB, begitu. Jadi untuk biimplikasi itu hanya benar jika yang dibandingkan nilainya sama. Contohnya B dengan B hasilnya B, S dengan S hasilnya B. Jadi yang nilainya benar itu hanya jika pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu sama, antara B dan B atau S dan S, itu menjadi nilainya benar. Itu untuk biimplikasi. Adapun kalau pernyataannya berbeda, B dan S atau S dan B, maka itu hasilnya adalah salah. Itu untuk biimplikasi. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya rasa itu dicukupkan untuk kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر